pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Polda Metro Jaya mengatakan berkas tersangka pembunuh Mirna Jessica Wongso telah rampung 75%. Hingga kini polisi belum menemukan bukti adanya keterlibatan pihak manapun selain Jessica. Nggak, sampai saat ini belum. Ya, kita masih fokus kepada penguatan alat bukti. Ya, penguatan alat bukti sekali lagi yang sudah ada kami kuatkan, yang belum ada kami cari untuk dalam rangka penyempurnaan berkas perkara. Juga kami intent komunikasi, menjalin koordinasi dengan teman-teman jaksa penuntut umum, ya, agar nanti tidak ada celah lagi berkas perkara diterima, dipelajari, dan mohon doa juga biar lengkap. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan Jessica digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim memutuskan menolak gugatan pra-peradilan Jessica. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuil Yanawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Yuil, pertimbangan apa saja yang disampaikan oleh Hakim hingga kemudian akhirnya memberikan putusan untuk menolak permohonan pra-peradilan dari Jessica Wongso? Ya, Wiki, akhirnya dari sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini terkait permohonan pengajuan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso ditolak oleh Hakim yakni Iwayan Merta yang tadi membacakan terkait mengenai Hakim mencermati memang ada beberapa hal terkait mengenai penahanan Jessica dan juga pencekalan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dari Polda Metro Jaya. Ini dianggap sah menurut hukum dan sesuai dengan bukti-bukti, sesuai dengan surat bukti dari P1 sampai P5 yang diajukan oleh Polda Metro Jaya, yang juga berkasnya sudah dilimpahkan, yang juga dilakukan oleh Reskrimum dari Polda Metro Jaya ini dianggap telah sah menurut hukum, sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan Jessica dari kurungan tahanan sementara sebagai statusnya sebagai tersangka di tahanan Polda, dan kemudian untuk pencekalan ini memang masih terus dilakukan menjadi status dari Jessica sendiri, dan memang dari tadi Hakim menegaskan bahwa mencermati dari penetapan Jessica sebagai tersangka sejak 30 Januari 2016 lalu dinyatakan sah dan permohonan pra-peradilan ditolak oleh Hakim. Berikut kita dengarkan dari keterangan Hakim Iwayan Merta. Bersangkutan mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami, Iwayan Merta SIFH, Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bupati Sarjana Hukum, Panitra Pengabdi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dan tadi usai dari persidangan, dari kuasa hukum dari penyidik kepolisian Depolsek Tanah Abang dan Midian Peri tadi juga menyatakan bahwa hasil putusan dari pra-peradilan ini sungguh melegakan dan kiranya ini bisa menjadi satu jalan keluar nantinya pada saat proses di pengadilan sambil menunggu dari proses P21 dilengkapi di Jaksa Penuntut Umum. Wiki. Ya, Yuil, lalu apa tanggapan dari kuasa hukum tersangka terkait ditolaknya gugatan pra-peradilan ini, Yuil? Ya, Wiki, tadi Yudibo juga menyatakan bahwa memang dari putusan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim Iwayan Merta ini adalah kewenangan dari Hakim sendiri. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum belum sama sekali mempersiapkan nantinya untuk di P21 ataupun di pengadilan nanti. Karena menurut Yudibo, kliennya Jessica Kumala Wongso sama sekali tidak melakukan, yakni menuangkan racun sianida di dalam kopi Mirna yang telah menewaskan Mirna Salihin beberapa waktu lalu. Dan memang dari
persiapan nantinya dari Yudi Wibowo sendiri sebagai kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini nantinya akan menunggu dari proses pengadilan yang nantinya akan digelar oleh pengadilan, sehingga sambil menunggu proses P21-nya nanti dilengkapi. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum akan mengikuti, dan sampai saat ini tadi Yudi Wibowo juga menyatakan bahwa berkas ataupun BAP belum diberikan kepada kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Kita akan dengarkan keterangan dari Yudi Wibowo selaku kuasa hukum dari Jessica. Penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Ya. Jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa? Ya tunggu P21. Tunggu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya. Jadi nggak masalah ya keputusan hakim gimana, Pak? Oh, nggak masalah, itu kewenangan hakim, ya. Masih ada tingkat berikutnya di pengadilan lagi ya, Pak? Ya? Iya, nanti pokok perkara. Dilanjutkan saja Iya, ya, pokok perkaranya ya, iya, Pak? Ya? Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Jelang P21 ini dari tim. Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Ya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Sudah ada Tika Beremau dan Adit Eko Utomo dari PN Jakpus yang akan melaporkan mengenai hal ini. Tika, bagaimana Polda menanggapi gugatan dari tim pengacara Jessica Kumala Wongso dalam sidang hari ini? Ya, Egan, sidang kedua pra-peradilan Jessica Kumala Wongso terhadap termohon dari pihak kepolisian baru saja selesai dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak kepolisian. Adapun jawaban dari pihak kepolisian selaku pihak termohon ini yang disampaikan oleh Kasubdit Hukum Polda Metro Jaya, yaitu AKBP Aminullah, mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso ini salah sasaran. Begitu, dalam gugatan pra-peradilan, tim kuasa hukum Jessica ini menggugat Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan karena sejak awal, sejak kematian Wayan Mirna Salihin ini ditangani oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun karena ramai di pemberitaan, maka pada tanggal 10 Januari 2016, kasus yang tengah ditangani oleh Polsek Tanah Abang ini diambil alih oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan sehingga akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan juga pencarian alat bukti yang cukup pada tanggal 30 Januari 2016, barulah Jessica Kumala Wongso ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan di mana sesuai aturan pra-peradilan yang berlaku atau syarat mengajukan pra-peradilan adalah pra-peradilan ini dilayangkan untuk menggugat pihak kepolisian mulai dari seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Artinya di sini apabila Jessica ini ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 30 Januari 2016 oleh Polda Metro Jaya, artinya yang pra-peradilankan di sini adalah mulai dari proses Jessica ini ditetapkan menjadi tersangka hingga akhirnya dia ditangkap dan juga dia ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan itu artinya yang digugat di sini adalah dari yang seharusnya digugat oleh tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini adalah pihak Polda Metro Jaya. Namun hal ini tadi juga sempat ditanggapi oleh pengacara dari tim pengacara dari Jessica Kumala Wongso, yaitu Yudi Wibowo, yang mengatakan bahwa tim kuasa hukum ini telah melakukan hal yang tepat dengan menggugat Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan Yudi Wibowo selaku tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Gini, polisi itu kan bertindak hierarki, ada Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Mana ada polisi bertindak sendiri itu? Kompas yang dimaksud bertindak sendiri. Iya, undang-undang dengan surat pengalian itu gimana coba? Tapi Pak, ini enggak memasukkan ke Polda Metro juga atau? Loh, itu kan ceki-ceki, mulai Kapolri saya gugat, Polda Metro saya gugat, Polsek, itu kan sesuai hierarkinya kepolisian. Asal mulanya Polsek itu kan perkaranya ini. Dilibatkan nggak dilibatkan itu kewenangannya dia. Polisi kan tidak hierarki. Undang-undang mengatakan demikian. Gimana undang-undang dengan suratnya pribadi? Pak, dalam salah satu tuntutan Bapak menyebut bahwa polisi tidak berwenang untuk melakukan pencegahan. Sedangkan di undang-undang disebutkan polisi dan ini. Pak
waktu ditentukan pencegahan itu kan tanggal 26 Februari. Pada tanggal 26 Februari kan belum termasuk tersangka. Tanggal 30-nya kan dia menetapkan tersangka langsung ditangkap. Menurut Yudi Wibowo, gugatan terhadap Polsek Tanah Abang ini sudah tepat karena sistem kinerja di kepolisian ini sudah bekerja secara hierarki, di mana apabila tim kuasa hukum menggugat Polsek Tanah Abang, maka hal itu sudah otomatis juga menggugat dari pihak Polda Metro Jaya karena Polsek Tanah Abang ini bergerak sesuai atau seizin dari pihak Polda Metro Jaya. Halo pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Danial. Polda Metro Jaya mengatakan berkas tersangka pembunuh Mirna Jessica Wongso telah rampung 75%. Hingga kini polisi belum menemukan bukti adanya keterlibatan pihak manapun selain Jessica. Nggak, sampai saat ini belum. Ya, kita masih fokus kepada penguatan alat bukti. Ya, penguatan alat bukti sekali lagi yang sudah ada kami kuatkan, yang belum ada kami cari untuk dalam rangka penyempurnaan berkas perkara. Juga kami intent komunikasi, menjalin koordinasi dengan teman-teman jaksa penuntut umum, ya, agar nanti tidak ada celah lagi berkas perkara diterima, dipelajari, dan mohon doa juga biar lengkap. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan Jessica digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim memutuskan menolak gugatan pra-peradilan Jessica. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuil Yanawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Yuil, pertimbangan apa saja yang disampaikan oleh Hakim hingga kemudian akhirnya memberikan putusan untuk menolak permohonan pra-peradilan dari Jessica Wongso? Ya, Wiki, akhirnya dari sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini terkait dengan permohonan pengajuan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso ditolak oleh Hakim yakni Iwayan Merta yang tadi membacakan terkait Wongso ini salah sasaran. Begitu, dalam gugatan pra-peradilan, tim kuasa hukum Jessica ini menggugat Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan karena sejak awal, sejak kematian Iwayan Mirna Salihin ini ditangani oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun karena ramai di pemberitaan, maka pada tanggal 10 Januari 2016, kasus yang tengah ditangani oleh Polsek Tanah Abang ini diambil alih oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan sehingga akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan juga pencarian alat bukti yang cukup pada tanggal 30 Januari 2016, barulah Jessica Kumala Wongso ini ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya, dan di mana sesuai aturan pra-peradilan yang berlaku atau syarat mengajukan pra-peradilan adalah pra-peradilan ini dilayangkan untuk menggugat pihak kepolisian mulai dari seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Artinya di sini apabila Jessica ini ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 30 Januari 2016 oleh Polda Metro Jaya, artinya yang pra-peradilankan di sini adalah mulai dari proses Jessica ini ditetapkan menjadi tersangka hingga akhirnya dia ditangkap dan juga dia ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Dan itu artinya yang digugat di sini adalah dari yang seharusnya digugat oleh tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini adalah pihak Polda Metro Jaya. Namun hal ini tadi juga sempat ditanggapi oleh pengacara dari tim pengacara dari Jessica Kumala mengenai hakim mencermati memang ada beberapa hal terkait mengenai penahanan Jessica dan juga pencekalan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dari Polda Metro Jaya. Ini dianggap sah menurut hukum dan sesuai dengan bukti-bukti, sesuai dengan surat bukti dari P1 sampai P5 yang diajukan oleh Polda Metro Jaya, yang juga berkasnya sudah dilimpahkan, yang juga dilakukan oleh Reskrimum dari Polda Metro Jaya ini dianggap telah sah menurut hukum, sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan Jessica dari kurungan tahanan sementara sebagai statusnya sebagai tersangka di tahanan Polda. Dan kemudian untuk pencekalan ini memang masih terus menjadi status dari Jessica sendiri. Dan memang dari tadi hakim menegaskan bahwa mencermati dari penetapan Jessica sebagai tersangka sejak 30 Januari 2016 lalu
lalu dinyatakan sah dan permohonan pra-peradilan ditolak oleh hakim. Berikut kita dengarkan dari keterangan Hakim Iwayan Merta. Bersangkutan mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami, Iwayan Merta SIFH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang Bowo juga menyatakan bahwa berkas ataupun BAP belum diberikan kepada kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Kita akan dengarkan keterangan dari Yudi Bowo selaku kuasa hukum dari Jessica. Penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Ya. Jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa nih? Ya tunggu P21. Tunggu P21 pokok perkaranya diadili kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja ya. Jadi nggak masalah ya keputusan hakim gimana Pak? Oh, nggak masalah, itu kewenangan hakim ya. Masih ada tingkat berikutnya di pengadilan lagi ya Pak ya? Iya, nanti pokok perkara. Saja ya, pokok perkaranya ya Pak ya? Persiapannya sudah sejauh mana Pak jelang P21 ini dari tim? Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Sudah ada Tika Beremau dan Adit Eko Utomo dari PN Jakpus yang akan melaporkan mengenai hal ini. Tika, bagaimana Polda menanggapi gugatan dari tim pengacara Jessica Kumala Wongso dalam sidang hari ini? Ya Egan, sidang kedua pra-peradilan Jessica Kumala Wongso terhadap termohon dari pihak kepolisian baru saja selesai dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak kepolisian. Adapun jawaban dari pihak kepolisian selaku pihak termohon ini yang disampaikan oleh Kasubdit Hukum Polda Metro Jaya, yaitu AKBP Aminullah, mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bupati Sarjana Hukum, Panitra Pengadil pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dan tadi usai dari persidangan, dari kuasa hukum dari penyidik kepolisian di Polsek Tanah Abang, dan Irjen Peri tadi juga menyatakan bahwa hasil putusan dari pra-peradilan ini sungguh melegakan dan kiranya ini bisa menjadi satu jalan keluar nantinya pada saat proses di pengadilan sambil menunggu dari proses P21 dilengkapi di Jaksa Penuntut Umum. Wiki. Ya, Yuil, lalu apa tanggapan dari kuasa hukum tersangka terkait ditolaknya gugatan pra-peradilan ini, Yuil? Ya, Wiki, tadi Yudi Bowo juga menyatakan bahwa memang dari putusan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim Iwayan Merta ini adalah kewenangan dari hakim sendiri. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum belum sama sekali mempersiapkan nantinya untuk di P21 ataupun di pengadilan nanti. Karena menurut Yudi Bowo, kliennya Jessica Kumala Wongso sama sekali tidak melakukan, yakni menuangkan racun cyanida dalam kopi Mirna yang telah menewaskan Mirna Salihin beberapa waktu lalu. Dan memang dari persiapan nantinya dari Yudi Bowo sendiri sebagai kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini nantinya akan menunggu dari proses pengadilan yang nantinya akan digelar oleh pengadilan sehingga sambil menunggu proses P21-nya nanti dilengkapi. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum akan mengikuti, dan sampai saat ini tadi Yudi